lihat sudah ada PDNA Kota Kupang, ada dari Ciputat, kemudian ada Ayahanda Nurul Hazim, kemudian ada teman-teman, ada Mbak Neni, ada Mbak Farah, ada Mbak Dinda, ada teman-teman di ITBAD, ada Kak Yanti, ada Mbak Anastasia, moderator, Kak Afni juga sudah ada dari tadi, Mbak Alida juga sudah masuk. Hanya Kak Jamet ya yang belum masuk. Iya, Bu. Sumber. Halo. Iya, Bu. Kak Jamet belum masuk ya? Belum, Bu. Oke. Gimana nih? Kita mau buka saja atau gimana? Adanya aja lah. Ada. Kak Yanti. Itu keparuh tuh apa? Wajahnya kepotong separuh itu nggak seru banget. Gitu ya. Iya. Oke, gitu. Kalau gitu kita. Ya siap. Oke, kalau gitu kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala umudi dunia wajih wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saya senang sekali pada siang hari ini diskusi, nggak tahu nih Mbak Ana udah yang berapa nih, pokoknya teman-teman Aisyah ITB Ahmad Dahlan Jakarta sama teman-teman Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan aktif banget bikin diskusi online, dan saya senang sekali karena yang menggerakkan juga banyak dari teman-teman muda. Hari ini kita akan diskusi tentang Kartini, Aisyah, dan Muhammadiyah ya, bagaimana kiprahnya untuk negeri. Ini sebuah tema yang menurut saya keren sekali, di mana kita melihat juga banyak dari kita yang mungkin belum banyak mendengar kiprah-kiprah Aisyah maupun Muhammadiyah di Indonesia, maupun juga nanti Kak Yanti juga nanti akan membahas bagaimana sih soal Kartini ya, kira-kira begitu. Nah, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, marilah kita buka diskusi ini bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengenalkan secara singkat Kak Yanti Burhan, salah satu di pimpinan daerah ya Kak ya, dari Aisyah Kabupaten Tangerang. Kemudian Kak Afni Rashid. Kak Yanti juga seorang guru yang keren nih. Saya sering sekali baca Facebooknya, Mas. Siswa-siswanya, siswa maupun siswinya punya daya kreatif. Saya pikir kalau siswa bisa kreatif, itu juga pasti gurunya yang kreatif. Jadi keren Kak. Nanti bisa berbagi juga ya Kak. Ini kayaknya Kartini zaman now nih. Kemudian ada Kak Afni Rashid. Kak Afni Rashid adalah ketua dari pimpinan cabang Aisyah Tangerang Selatan. Kak Afni juga dosen di UHAMKA, sebelumnya pernah menjabat sebagai dekan, wakil dekan di FID, dan wakil dekan di Fakultas Kesehatan ya, FIKES UHAMKA. Ini dua-duanya ini kader IMM, kader Muhammadiyah, kader Aisyah yang sangat militan. Saya banyak belajar dari mereka berdua. Saya juga sering diingatkan, sering mendapatkan masukan, input, nasihat hingga bisa seperti sekarang ini. Wah, ini terima kasih nih kakak beliau sudah hadir di rumah keluarga besar ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Kemudian juga ada Kak Jamet. Kak Jamet ini juga lulusan UIN, sekarang ketua ranting Muhammadiyah Legoso Timur. Nah, Kak Jamet ini juga di Muhammadiyah, tapi dulu waktu masih mahasiswa nggak sempat ketemu ya, mungkin karena jaraknya terlalu jauh juga dari saya. Nah, nanti Kak Jamet akan cerita bagaimana kiprah Muhammadiyah dan perspektifnya Kak Jamet juga bagaimana membangun ranting, supaya kan cita-citanya juga rantingnya adalah ranting berkemajuan. Itu kira-kira teman-teman sebagai pengantar. Saya berharap diskusi ini menjadi insight tambahan pengetahuan kita semua dan rasa cinta kita terhadap Aisyah dan Muhammadiyah, karena pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah menghidupi Muhammadiyah. Artinya apa? Bagaimana Muhammadiyah itu bisa tetap berkemajuan, bisa sukses, bisa terus berkibar, sebagaimana cita-cita dari Islam itu sendiri diturunkan, menjadi rahmat bagi semesta. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Ana. Mbak Ana adalah anggota dari Aisyah, komunitas Aisyah,
ITB Ahmad Dahlan, Mbak Ana akan memandu proses diskusi kita sampai nanti selesai kira-kira sekitar jam 3 atau setengah 4. Tapi kalau misalnya diskusinya bisa hangat bisa sampai jam 4 sih. Jadi sangat tergantung dinamika pada saat diskusi. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Ana. Silakan dibuka Mbak Ana. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati kepada Ketua Komunitas Aisyah ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Ibu Yulianti Mutmainah. Yang saya hormati kepada Ibu Yanti Burhan, selaku pimpinan daerah Kabupaten Tangerang. Dan saya yang hormati Ibu Afni Rashid, selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Tangerang Selatan. Dan Bapak Hasan Jamed Hamidi, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Legoso Cipta Ilmu. Perkenalkan nama saya Ana. Saya dari komunitas ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Aisyah. Di sini saya berperan sebagai moderator. Baik. Bu, kedengeran nggak Bu suaranya, Bu? Maaf. Kedengaran? Oke, baik Ibu. Selanjutnya, izinkan saya untuk berpantun sejenak ya Bu ya? Oke. Sarapan pagi dengan roti, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya menyapa apa kabar semua. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, baik kakak-kakak, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang hadirin yang saya hormati. Saya akan memberitahukan tema kali ini adalah Kartini Aisyah dan Muhammadiyah Semangat Perjuangan untuk Negeri untuk Negeri. Yang dipandu dengan narasumber satu yaitu Ibu Yanti Burhan, membahas tentang Kartini itu apa, seperti apa, begitu ya. Terus Ibu Afni Rashid dan Bapak Hasan Jamed. Mohon maaf ya Bu ya kalau misalkan saya ngomongnya terbelit-belit karena masih awal. Gak apa-apa. Okay. Bagus itu. Iya Ibu. Kaderisasi itu berhasil. Amin ya Allah. Oke, sebagai mempersingkat waktu, bagaimana kalau kita langsung mulai aja Bu ya? Silakan. Oke, yang pertama oleh Ibu Yanti Burhan ya Bu ya? Ya, boleh. Oke, baik. Saya buka slide-nya dulu ya Bu ya. Iya. Ya, untuk selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu, bersilaturahim walaupun via media daring, tidak mengurangi semangat kita untuk saling bersilaturahim, menjalin. Ya karena memang masanya seperti ini. Sejujurnya saya dari judul yang diberi judul yang diberikan itu sebenarnya berkenaan juga dengan bulan April ini hampir yang lalu ini, minggu yang lalu masih kita memperingati Hari Kartini. Walaupun sebenarnya justru inilah yang ingin kita bahas lagi. Mungkin orang bilang, Kartini melulu. Gitu. Tapi makin ke sini informasi-informasi yang berkaitan dengan Kartini itu semakin banyak, semakin beragam dari yang kita ketahui sebelumnya. Ya, bahkan sampai ada foto-foto foto Kartini yang sudah menggunakan jilbab lah gitu. Karena pada nyatanya tidak seperti itu Kartini. Dia bukanlah seorang muslim yang baik. Kalau misalnya rekan-rekan baca tentang buku yang dikeluarkan oleh salah satu sahabatnya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, The Princess from the Japanese, itu berkisah bahwa sebenarnya dan itu terdiri lebih lengkap ya, surat-surat Kartini yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Inggris itu jauh lebih lengkap dibandingkan dengan tulisan-tulisan
Kartini di bukunya yang terkenal di Indonesia yang lama beredar, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, saya justru ini yang mesti kita ingat bahwa ya mungkin kalau berkaitan dengan Aisyah, saya banyak belajar nanti dengan Kak Afni Rashid. Nah ini saya alumni IKIP Muhammadiyah Jakarta D3, Kak Afni, pendidikan fisika. Jadi alma mater kita. Saya bagian daripada UHAMKA dulunya. Ya, kalau kita bicara tentang Kartini sebagai gerakan simbol dari gerakan emansipasi perempuan, sejatinya kita justru kasihan, kita termakan oleh propaganda Belanda. Ya. Karena jauh sebelum Kartini, kita itu sudah mempunyai tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa hebat. Di mana ada beberapa nama yang pada abad ke-14, abad ke-15, jauh sebelum Kartini lahir, dia sudah berkiprah di Nusantara, bahkan dia beragama Islam. Kalau kita mengkategorikannya sebagai perempuan beragama Islam atau perempuan saja yang membebaskan. Kalau kita lihat mungkin Deana bisa buka slide saya ya. Di situ saya cuma bikin slide berapa, cuma 5 apa 6 itu. Di situ ada namanya Siti. Kita balik dulu ke arah paling timur Sumatera, yaitu ke Aceh. Di Aceh ini, ya slide pertama. Nah, ya di situ kita akan lihat bahwa ada perempuan yang hebat-hebat. Nah, nih. Ini namanya Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan berdaulat, anak tertua dari Sultan Iskandar Muda. Ia memerintah tahun 1641 sampai 1675. Di sini jelas bahwa Aceh, Kesultanan Aceh yang beragama Islam, karena Sultan Iskandar Muda adalah raja dari kerajaan Islam di Aceh. Di situ mereka tidak melihat sebagai laki-laki atau perempuan yang memimpin. Memang sempat ada perdebatan yang luar biasa di masa ketika Sultanah Sri Ratu Tajul ini akan tampil menggantikan sang ayah yang mangkat, tapi oleh Araniri yang kebetulan yang diangkat sebagai yang dihormati, yang sangat syekh atau ulama yang sangat dihormati pada masa itu, menyatakan tidak masalah sebuah kerajaan dipimpin oleh perempuan. Dan nyatanya bahwa Sultanah Sri Tajul Alam Safiatuddin ini berhasil memimpin kerajaan sampai dengan lamanya 35 tahun. Siapa bilang bahwa perempuan di masa lalu itu tidak mempunyai pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang baik? Buktinya kita bisa lihat perwakilannya saja dari sang sultanah ini yang menguasai banyak bahasa. Ya, tentunya bahasa Arab, bahasa Urdu dan Persia yang merupakan waktu itu menjadi sumber dari ilmu pengetahuan, bukan tulisan huruf Latin, tapi di sini juga ternyata ada sultanah bisa menggunakan bahasa Spanyol, karena waktu itu sultanah berinteraksi dengan saudagar-saudagar dari Spanyol. Nah, satu hal lagi dari yang menarik sultanah ini adalah dia sendiri mendirikan sekolah buat
laki-laki dan perempuan. Tidak apa ya, tidak bias gender, tidak anti, enggak hanya laki-laki atau perempuan saja, tapi semua rakyatnya laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan diberi kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu. Nah, itu perempuan pertama yang menjadi ratu. Kalau di dalam Hindu Buddha, ya Hindu Buddha sih sebenarnya baru kalau dilihat dari arca-arcanya ya, kebanyakan sih mereka dilambang-lambangkan oleh dewa-dewi atau paling tidak jadi pembisik seperti Ken Dedes. Kalau Ken Dedes itu kita tahu bahwa dia istri dari Ken Arok, ya kan? Dialah yang menjadi istilahnya pembisik dari Ken Arok. Sebelumnya dia nikah dengan Tunggal Amuk seperti itu. Oke, setelah kita pindah dari Sultana pindah ke Siti Aisyah ya. Ini kalau Pagaruyung, oke, Pagaruyung. Pagaruyung ini kerajaan waktu itu peralihan antara Hindu Buddha ke Islam. Ya, Pagaruyung sendiri nanti akhirnya kalau di Pagaruyung itu dikenal dengan kata Minangkabau. Nah, itu ada kisahnya sendiri ya, ada kisahnya sendiri. Tapi pada hakikatnya kerajaan Pagaruyung itu awalnya dipimpin oleh Bundo Kanduang. Bundo Kanduang ini adalah seorang ratu yang sangat memiliki belas kasih ya. Tapi untuk diingat bahwa Aditya Warman itu menjadi raja sebenarnya itu adalah siasat dari Bunda Kandung. Daripada hancur masyarakatnya tertindas karena Aditya Warman ini sendiri adalah raja dari kerajaan besar di Jawa. Nah, makanya kenapa ada cerita kenapa sampai akhirnya Minangkabau itu menjadi matrilineal itu dalam rangka mensiasati Aditya Warman agar tetap saja walaupun dia menjadi raja garis keturunan tetap ke ibu. Dia menjadi pimpinan tapi semua harta warisan itu tetap pada garis ibu, pada garis Bundo Kandung karena Aditya Warman ini ketika akan menyerbu Pagaruyung itu dibilang sebelum itu sang Bundo Kandung itu gini, bagaimana saya nikahkan saja dengan anak saya oleh Aditya Warman, tapi sistem kekerabatan, sistem struktur kekerabatan itu menjadi matrilineal. Jadi seperti itu. Jadi ada siasat, pinter juga ternyata perempuan itu bersiasat. Lanjut, Ana. Ana, ya, nih Siti Aisyah Wetenak Tanete. Nih dia di Kerajaan Baru Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatan itu ada Kerajaan Goa, Kerajaan Talo. Nah, ini yang paling menarik adalah Siti Aisyah Wetanete. Dia menggantikan ayahnya, dia anak kedua dari 3 bersaudara, tapi ternyata dialah yang dipercaya untuk menjadi ratu. Setelah ayahnya ditangkap karena dianggap tidak mau bekerja sama dengan Belanda waktu itu. Tapi yang paling menarik dari Siti Aisyah Wetanete ini adalah dialah yang menerjemahkan, karena memang tulisannya tulisan Lontara Bugis ya, itu epos Lagaligo. Kalau kita kenal tentang Mahabharata atau kisah-kisah Mahabharata atau kisah-kisah sejenisnya, itu Lagaligo itu jauh lebih panjang, jauh lebih jauh lebih lengkap
dibandingkan kisah Mahabharata. Dan itu diterjemahkan sendiri oleh Siti Aisyah W. Tenrioleh. Dijelaskan padahal kalau dilihat dari tulisannya itu panjang, kalau dikatakan huruf buku lontarnya itu karena memang dalam tulisan pelepah dulu itu boleh dikatakan, dan sayangnya itu malah diambil dimasukkan dalam museum di Belanda itu. Akhirnya diambil oleh Belanda, diambil oleh mereka untuk dijadikan disimpan di museum mereka. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang Kartini mewakili emansipasi perempuan, pada hakikatnya Kartini adalah korban daripada kebijakan-kebijakan kolonialisme Belanda. Kita lihat ternyata di Pulau Jawa tidak juga semua mengalami hal yang diderita oleh Kartini. Contohnya pada Dewi Sartika. Dewi Sartika, dia dengan merdeka bisa mendirikan sekolah pertamanya namanya sekolah istri. Ya Ana, boleh dilihat slide-nya. Jadi kalau kita lihat, nih cerita tentang Kartini, mengapa dia menjadi begitu harum namanya. Ya kan, Kartini begitu harum namanya. Ya karena dia berteman dengan asisten dari Snow Horgon yang jelas-jelas memang dia merupakan kalau di Aceh dia penyelusup, dialah yang menyelusup, dan akhirnya dia mengetahui bagaimana, karena Aceh itu sampai dengan tahun 1900-an itu tidak bisa dijajah. Tapi ternyata Snow Horgon ini dia belajar ke Mekah, akhirnya dia tahu, oh disinilah sisi kelemahan umat Islam Aceh. Nah, Snow ini mempunyai asisten yang akhirnya menjadi sahabat dari Kartini, dan dari pergaulannya dia berkenalan juga dengan istri Gubernur Jenderal Hilda de Boy, ya. Juga Estella, ini aktivis SDAP, ini merupakan partai buruh, sosialis buruh di Belanda. Apa yang yang didapatkan oleh Kartini pada masa itu adalah pikiran-pikiran pemberontakan. Karena apa? Karena memang Estella ini adalah aktivis dari parpol sosialis demokrat dari Belanda. Kenapa sampai akhirnya dikatakan dia sebagai tokoh penting dari pergerakan emansipasi perempuan? Sebenarnya ini sudah lama dipertanyakan oleh ahli sosiologi UI, Pak Profesor Harsha W. Bakhtiar. Dia mempertanyakan itu. Kenapa Kartini? Punya usut memang politik etis masih berlangsung di masa Kartini bersurat menyurat dengan teman-temannya. Kita tahu bahwa Kartini itu lahir 1879 sampai dengan hanya 25 tahun. Setelah itu di antara itu langsung ada karena tuntutan masyarakat Belanda sendiri dan juga dunia, ketika kita oleh kolonial Belanda dipaksa dengan tanam paksa. Tanam paksa itu tidak hanya pada masa Jepang saja, tapi juga pada masa Belanda seperti itu. Kalau Belanda itu, kalau Jepang itu namanya rodi, kerja paksa. Tapi kalau di masa Belanda itu ada tanam paksa,
tanaman-tanaman tertentu yang dibutuhkan oleh kolonial Belanda untuk dijual. Tapi akhirnya yang merugi atau yang miskin tetap saja rakyat Indonesia. Nah, jadi untuk membayar menjawab dari protes masyarakatnya, masyarakat Belanda sendiri, Ratu Wilhelmina ketika itu menginstruksikan untuk melakukan politik etis. Dari politik etis itu salah satunya ya sebenarnya irigasi yang berkaitan dengan perkebunan. Nah, Snoeck-Hergone ini sepertinya melihat Kartini adalah yang paling layak untuk diangkat sebagai tokoh pembaruan perempuan yang walaupun sebenarnya dia adalah korban dari kebijakan-kebijakan kolonialis Belanda. Kalau kita nonton film yang berasal dari Mince, ya, Mini dan Mince, itu kan sebenarnya gambaran tentang nyai yang menjadi istri-istri para Belanda. Jadi sebenarnya saya hanya mau mengatakan gini, berangkat dari Kartini. Jauh sebelum Kartini sudah ada perempuan yang hebat. Selanjutnya ternyata perempuan Nusantara pada hakikatnya sudah lebih maju dibandingkan perempuan-perempuan di Eropa sekalipun. Bahkan yang saya tidak mengupas tentang Aisyah, malah karena saya mau belajar sama Uni Afni Rashid tentang Aisyah ini. Yang setahu saya bahwa bahkan untuk hak memilih dalam pemilu, keseluruhan Eropa Barat memberikan kesempatan pada perempuan untuk memilih, itu terbebaskan ya, perempuan akhirnya semua bisa memilih di semua negara yang ada di Eropa itu pada tahun 1960 bahkan 70. Sementara kita dari pertama kali pemilu tahun 1955, laki-laki perempuan berusia 17 atau sudah menikah sudah mempunyai hak sama. Jadi sekali lagi mungkin saya ingin katakan, kalau kita bicara tentang emansipasi Kartini, kita tidak karena memang itu sudah menjadi sejarah bagian dari negara kita. Tapi paling tidak kita belajar bahwa Kartini tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Maka lebih baik hendaknya lah kita mencari menjadi contoh bahwa Kartini dari keterjajahannya, ya, dia mengalami penjajahan sebenarnya, dia berusaha untuk itu karena dia memang benar dia banyak belajar, tapi sekali lagi perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang hebat adalah orang-orang yang mau membaca, mau banyak berliterasi. Itu yang kurang sekarang di masyarakat kita. Demikian saja, enaknya kita lanjutkan dengan pemateri berikutnya. Terima kasih, Deana. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya kasih ke Bu Afni Rashid ya Bu ya. Bu, selanjutnya bisa disambung oleh ke Bu Afni Rashid. Halo. Ya. Oke, baik Bu. Bisa diulang kembali, kurang jelas. Selanjutnya langsung ke materi Ibu ya. Oh ya, boleh. Ini langsung. Halo, langsung ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ana dan ada Bapak ini enggak begitu jelas. Ya, Ibu-ibu ada Mbak Yanti, ada yang dari Tangerang Kota ya. Ya,
ada siapa lagi nih nggak begitu jelas, nggak bisa saya sebutkan satunya, ada Pak Mas Ahsan Jamet ya, Mbak Sani, Mbak Yuli, Ani Suryani, Mbak Farah, ya, dan ada yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mari di siang hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, ya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah karunia-Nya sehingga kita pada saat ini masih bisa menunaikan ibadah Ramadan, dan walaupun dia dalam kerangka PSBB, kerangka semuanya dari rumah dan di rumah, ya insya Allah ini bisa lebih mendekatkan diri kita dengan keluarga, mudah-mudahan bisa lebih merekatkan antar sesama kita dalam keluarga, yang salah satu perwujudan dari untuk mewujudkan keluarga sakinah, insya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu yang berbahagia, ya saya diberikan judul topik tadi juga dari disampaikan oleh Mbak Ana, yaitu Aisyah dan spirit perjuangannya. Ya, Aisyah kita ketahui bersama bahwa Aisyah itu berdiri tanggal 27 Rajab tahun 1335 Hijriah bertepatan dengan 19 Mei 1917. Ya, kalau Hijriahnya sudah milad, namun untuk Masehinya dikit lagi. Kita sudah dihadapkan dengan, udah siap-siap kalau anak-anak kecil itu udah sibuk cari baju, cari kue, dan seterusnya ya, karena memperingati ulang tahunnya. Nah, dengan demikian Aisyah sudah berusia 106 tahun. Jadi tanggal 19 besok ini 106 tahun usia Aisyah. Udah cukup tua ya. Untuk sekarang mungkin sulit kalau dibolehkan, kalau nanti kesalahan kalau dibilang tidak ada manusia yang seusia 106 tahun, tapi itulah hebatnya Aisyah. Ya. Organisasi pertama. Karena orang dari luar menyatakan Muhammadiyah, Aisyah itu adalah organisasi yang sesungguhnya kalau Muhammadiyah itu adalah gerakan persyarikatan, gerakan dakwah, sementara Aisyah itu betul organisasi, tapi organisasi otonom dari Muhammadiyah. Dengan usia yang ke-106, nah ini mungkin bisa juga kita berefleksi ya, karena biasanya begitu setiap tahun. Dan tahun ini juga diinstruksikan dari PP, salah satu agendanya adalah merefleksi. Refleksi itu bisa internal dan juga bisa eksternal. Mudah-mudahan nanti bisa muncul ya. Nah, kalau tadi tentang Kartini, ya apakah ada kaitannya nanti dengan Muhammadiyah dan Aisyah? Tentu ya sekarang kan banyak muncul ya, Mbak Yanti ya. Sama-sama belajar dengan kiai yang sama dengan pendiri Muhammadiyah, diantaranya seperti itu. Ya, ini bisa di slide-nya atau saya nggak bisa ya, Mbak Ana? Oh, sebentar ya Bu ya. Ya, baik-baik. Ana, Ibu gabung ya. Ana. Ya, baik, kita langsung saja, lanjut saja ya Ibu-Ibu. Latar belakang berdirinya sama-sama kita ketahui, situasi dan kondisi perempuan yang lemah, dilemahkan, bodoh, dan dibodohkan karena tidak mengenyam pendidikan. Yang tadi juga ada disinggung-singgung bahwa perempuan di Indonesia itu ya orbitnya hanya sumur, dapur, dan kasur. Bahkan mau masuk surga pun tergantung laki-laki, dalam hal ini suami. Kalau tidak punya suami, tergantung ayah ataupun saudaranya. Tapi ya yang kita temukan tidak seprihatinan ketika kita membaca sejarah zaman perempuan ketika di zaman jahiliyah, kira-kira seperti itu. Nah, belum lagi
perempuan-perempuan mengaku Islam, tapi pelaksanaan ajaran Islamnya sudah tercampur dari berbagai macam. Ada yang spiritisme, ada yang mitos-mitos juga campur baur semuanya. Kondisi yang seperti itulah yang memicu, katakanlah seperti itu ya, berdirinya Aisyah. Dan memang siapa yang mendirikan Aisyah, ya itu Kehadalan sendiri. Karena Kehadalan sangat concern dengan Udah ganti banget. Oh ini. apa? Bisa? Ya. Ya, tadi ini dilewat saja bahwa mungkin kita banyak memahami, mungkin ada yang memahami, paling tidak karena saya sering di kampus ketika kita tanyakan siapa ketua Aisyah, selalu yang dirujuk itu Nyai Dahlan, istrinya Kah Dahlan. Tapi ternyata bukan, adalah Siti Baria. Kalau Siti Baria ini memang perempuan muda yang dikader, betul-betul dikader oleh Kah Dahlan untuk menjadi pemimpin yang akan memimpin organisasi perempuan yang kemudian menjadi ortom, salah satu ortom di Muhammadiyah. Bukan hanya sekedar salah satu, tapi ortom pertama yang lahir dari rahim Muhammadiyah. Ya, ortom pertama adalah Aisyah. Nah, untuk Aisyah ini memang berbeda dengan ortom yang lain. Kadang-kadang teman-teman, adik-adik merasa sama-sama ortom, kita selevel loh Bu, begitu kan. Sebenarnya tidak, kita berbeda. Karena Aisyah itu sudah dibakukan sebagai ortom khusus. Di mana letak kekhususannya? Ya, dia sebagai anggota Muhammadiyah. Secara kelakar, saya suka bercanda itu dengan teman-teman yang laki-laki dulu. Ya, kalau bapak-bapak Muhammadiyah itu belum tentu anggota Muhammadiyah. Tapi kalau Aisyah di dalam anggaran dasarnya jelas adalah anggota Muhammadiyah, tertera jelas. Dan sebagai ortom khusus, dia diberi wewenang untuk melakukan kegiatan memiliki amal usaha. Apa saja dibolehkan selama tidak bertentangan dengan anggaran dasar Muhammadiyah dan tidak bertentangan dengan Tauhidullah. Bahkan dari TK, PAUD sampai perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan. Mulai dari semacam posyandu, cuma saya lupa ya namanya, atau Balkesmas, sampai ke rumah sakit dimiliki oleh Aisyah. Nah, ini bentuk kekhususannya. Kalau kita dulu di IMM, di IPM kita nggak memiliki amal usaha itu, bahkan pemuda pun tidak punya. Ya, Tapak Suci dan seterusnya tidak memiliki amal usaha. NA juga kalau kita baca sejarah meskipun Wolbers atau TK yang sekarang menjadi TK Aisyah, TK Bustanul Alfal itu dikelola oleh Aisyah, waktu berdirinya itu adalah anggota atau angkatan muda perempuan Muhammadiyah yang sekarang menjadi NA. Nah, kemudian dialihkan ke Aisyah. Begitu ya. Kemudian ya lanjut. Halo. Ya. Itu tentang Aisyah untuk latar belakang dan statusnya. Kemudian ya Aisyah adalah organisasi tertua, banyak orang yang mengakui bahwa Aisyah itu organisasi modern, organisasi berkemajuan. Ya, dia lahir juga tidak terpaut jauh dari Muhammadiyah. Ya 5 tahun ya langsung muncullah Aisyah. Dan itu kita ketahui bersama di masa penjajahan. Bisa dibayangkan di masa penjajahan bisa perempuan-perempuan yang berkiprah di dunia publik. Kalau sekarang mungkin tidak aneh, tapi kalau kita bayangkan pada waktu itu, kalau bukan ibu-ibu pendahulu di Aisyah itu, kalau bukan orang-orang yang betul-betul militan, hebat, super barangkali ya mungkin nggak bisa. Ya, ini diakui bersama. Kemudian kalau kita melihat sebagai organisasi Islam tertua dan juga
sebagai organisasi yang progresif bila dibandingkan organisasi-organisasi perempuan yang ada pada saat itu dan sampai sekarang pun tetap, yaitu penegasan kedudukan perempuan tentang gerak dan haknya, kemudian penegasan perempuan di dunia, penegasan perempuan di dalam ruang gerak dan haknya, yaitu hak-hak perempuan dalam sebagai pembina keluarga dan penegasan perempuan dalam pembangunan. Nah, kenapa Aisyah tidak pernah absen dalam hal-hal yang diungkapkan tadi tentang hak-hak perempuan, baik di ranah keluarga, di ranah publik, dan bahkan dalam pembangunan pun juga ikut serta. Nah, motivasi berdirinya waktu itu bisa dilihat yaitu tetap dari Al-Quran, yaitu surat An-Nahl, dan juga ayat-ayat lain yang bernuansa kesetaraan dan keadilan atau kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kalau sekarang istilahnya sudah tidak asing lagi, yaitu kesetaraan gender. Ternyata ayat-ayat yang berkaitan dengan sosial antara laki-laki dan perempuan itu dengan menggunakan lafaz-lafaz yang berbeda ketika berbicara tentang waris. Nah, surat An-Nahl yang biasa juga disebutkan sebagai surat ayat Aisyah, sementara kalau surat yang ayatnya wal takum minkum itu adalah ayatnya Muhammadiyah, sementara man amilan sholihatin min zakarin au unsa wa huwa mu'min, nah itu dianggap sebagai ayat Aisyah. Nah, ini yang memotivasi berdirinya Aisyah. Nah, kalau selanjutnya kita berbicara apa sih spirit dari gerakan Aisyah itu? Gerakan spiritnya ya tetap Al-Ma'un sama dengan Muhammadiyah. Tapi dengan kemodernannya, kemajuannya. Karena Aisyah tetap kemodernan, kemajuannya mengacu dan sesuai sama dengan Muhammadiyah. Karena ya untuk spirit perjuangannya yaitu pemberdayaan perempuan. Nah, ini dapat dilihat dari eksistensi gerakan, bidang gerak dan kiprahnya. Eksistensi gerakannya gerakan Islam berkemajuan, gerakan perempuan berkemajuan, berbasis komunikasi akar rumput, yaitu masyarakat bawah. Kemudian gerakan praksisnya praksis amal usaha, berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan universal. Kemudian bidang geraknya dari awal berdiri sudah terlihat di 3, yaitu keluarga, anak, dan perempuan. Nah, 3-tiganya ini sejak dulu kala sampai sekarang itu adalah ranahnya perempuan. Nah, ini membuktikan bahwa spiritnya itu dari awal berdiri itu memang pemberdayaan perempuan. Keluarga, seperti apa keluarga yang diwujudkan di Muhammadiyah? Dan Aisyah banyak berkecimpung, bahkan menjadi unggulan program bagi Aisyah, yaitu keluarga sakinah. Nah, ini karena perempuan yang banyak dari dulu berada di rumah, kalau ada urusan keluarga, urusan rumah tangga, itu perempuan yang lebih tahu. Mendidik anak, perempuan yang lebih tahu. Padahal apa memang seperti itu ajaran Islam. Ya, nah ini kan karena ini kultur, pemahaman bahwa kalau masalah keluarga hanya perempuan. Seakan-akan seperti itu. Tentang anak juga demikian. Kalau anak yang tahu ibunya. Ya, kalau berhasil baru siapa bapaknya. Nah, ini kultur gitu kan. Kalau anaknya jelek itu ibunya nggak benar. Kenapa terjadi dekadensi moral? Karena perempuan-perempuan sudah keluar dari rumah. Nah, juk-juk seperti itu masih kita dengarkan tentang perempuan sendiri. Tapi paling tidak ini memberikan indikator bahwa Aisyah itu, inspirasi perjuangan Aisyah itu adalah gerakan perempuan. Tapi gerakan perempuan yang seperti apa? Ya tetap sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, ini bisa juga kita lihat kalau ini saya mencoba, saya urut-urut dari tahun 1917.
mulai berdirinya Aisyah. 1919 sudah berdiri amal usaha pertama. Ya, 2 tahun berdiri TK Aisyah Bustanul Atfal. Ya. Kemudian berdiri tahun 1922 musola perempuan. Yang ada pada waktu hanya musola untuk laki-laki karena perempuan sholatnya di rumah. Kalau di rumah juga di pojok di kamar dan di kamar juga di pojoknya. Kan itu yang jadi rujukan. Kemudian tahun 1923 melaksanakan pemberantasan buta huruf baik huruf Latin maupun huruf Arab. Selanjutnya 1926 ya terbit Suara Aisyah. Kemudian 1928, nah ini momentum banget ini. Dan ini dikenal secara nasional. Tapi ya dikenal secara nasional bahwa Aisyah adalah penggagas Kowani, ya, munculnya Korps Wanita Indonesia yang sampai sekarang ada di kantornya di mana di gedung di Kuningan ya. Nah, itu yang menggagas tentu Aisyah bersama-sama dengan organisasi perempuan yang ada pada saat itu lintas budaya, lintas agama. Kemudian ya tentu juga ada pengaruh dari Kongres Pemuda ya, Sumpah Pemuda karena waktunya juga berdekatan Oktober dan November di tahun yang sama. Kemudian setelah menggagas Kowani dan tahun 1930 kursus bahasa Indonesia. Kalau tadi Latin dan Arab, nah sekarang bahasa Indonesia yaitu pengaruh dari Sumpah Pemuda. Di sini sudah terlihat kiprah Aisyah itu ada yang terkait dengan, bukan hanya terkait, dan memang kebangsaannya itu sudah terlihat sebelum merdeka. Kemudian tahun 1937 melaksanakan Baby Show. Baby Show itu apa ya? Semacam lomba bayi sehat. Jadi kalau ini berkelanjutan, kayaknya untuk Aisyah itu sudah tidak aneh, ya, pemberantasan stunting. Tapi sekarang kok muncul, nah ini ditakutkan lagi stunting itu akan ada kekhawatiran akan lebih tinggi ketika ada virus COVID-19 karena ada pengaruhnya, ada dampak-dampaknya, dampak domino dari virus corona yang tidak terlihat ini sangat banyak, sangat besar terhadap masyarakat. Kemudian tahun 1942, nah mulai pengajian madrasah, karena 42 itu sudah mulai Jepang ya, jadi lebih banyak ke internal. Mendirikan madrasah, sekolah, sampai muncul penolong kesejahteraan umum. 1945 di awal-awal merdeka, nah di sini sudah mendirikan BKIA, rumah bersalin, asrama putri, panti asuhan, penitipan bayi dan anak, santunan korban bencana. Kemudian di 1956 ya kita sama-sama memahami bahwa Aisyah itu sudah punya biro konsultasi keluarga, diperkuat ya biro konsultasi keluarga yang kemudian kalau boleh saya menyebutkan diambil alih oleh negara menjadi BP4 dan itu embrionya dari Aisyah, dari Muhammadiyah. Tapi tetap biasanya saya juga sudah tidak mengikuti lagi ya. Biasanya yang jadi ketua di BP4 itu selalu dari Aisyah. Mudah-mudahan masih tetap seperti itu. Kemudian muncul sekolah bidan, sekolah perawat, itu tahun 70-an di masa Orde Baru. Kemudian BPP bagian ekonomi lahir ya sebagai salah satu majelis. Kemudian ada pondok pesantren di tahun 1986, pondok pesantren Sobron Haja Nuriyah itu yang di Solo ya. Kemudian 1990 kesehatan ibu dan kelangsungan hidup anak. Nah ini mulai bekerja sama real nyata dengan pihak pemerintah.
pemerintah. Nah, sampai pengentasan kemiskinan dan juga tenaga kerja dan pembinaan desa. Nah, Aisyah memberikan atau membuat pembinaan desa ini dengan nuansa Korea, nuansa Islami yang diberi nama adalah proyek Korea Toyiba. Yang di dalam Korea Toyiba ini terdiri dari dari keluarga-keluarga. Di satu desa itu terdiri dari keluarga-keluarga yang sakinah. Jadi ini memang diwujudkan. Karena memang keluarga sakinah itu keluarga yang dicita-citakan. Keluarga ideal, tapi harus diwujudkan. Diuji cobakan. Ya, gitu seperti itu. Nah kalau sekarang udah semua digeluti oleh Aisyah. Bekerja sama dengan Muhammadiyah dan ortom-ortom Muhammadiyah, bahkan lintas organisasi Islam, bahkan dengan pemerintah. Nah, tetap dalam koridor pemberdayaan perempuan dan masyarakat. Melalui apa? Melalui pendidikan, melalui kesehatan, melalui ekonomi. Tadi sudah disinggung dan lain-lain. Ya. Baik, dan Aisyah ini juga memiliki buku tuntunan. Ya, bagaimana Aisyah, apa yang harus dilakukan, apa fungsinya, itu pun ada tuntunan-tuntunannya. Dari tahun 1934 sudah memiliki tuntunan mencapai istri Islam yang berarti. Nah, ini mencapai istri Islam yang berarti sesuai pemahaman zaman itu. Ya, sesuai dengan pemahaman zaman itu, kalau kita di konteksnya sekarang, ya sudah bolehlah dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sebagai hamba Allah dan khalifatullah khalifatullah di muka bumi. Jadi memiliki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Di situ sudah tergambar seperti itu. Nah, itu tahun 1934. Kemudian 1975 muncul Adabul Mar'ah. Nah, dalam Adabul Mar'ah fil Islam ini itu respon kebijakan peran ganda wanita, karena zaman-zaman itu zaman peran ganda wanita. Nah, sudah muncul spirit publikasi perempuan dari domestifikasi. Dari yang tadinya orbitnya hanya di rumah dan di rumah, sekarang sudah mendapatkan legitimasi untuk keluar rumah. Nah, ini sudah ya Islam yang ya sudah spirit publikasi dari domestikasi buku pertama. Kemudian buku yang selanjutnya yaitu tuntunan keluarga sakinah. Ini juga nggak ada masalah, Kak. Sebenarnya kalau di sini saya diungkapkan bahwa rezim gender orde baru dari publikasi ke domestifikasi. Nah, ini boleh saja kalau kita melihat dari berbagai sisinya nanti, ya. Nah, bisa mengatakan enggak, memang harus ini yang terjadi karena suasana ya zamannya seperti itu. Kita lanjutkan lagi, juga ada buku-buku yang, tapi ini buku banyak dalam hal ya semacam wacana barangkali, tapi cukup berpengaruh dan berperan. Seperti tahun 2009 muncul buku Memecah Kebisuan Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan dan Keadilan. Ini domestik menuju isu-isu strategis seperti pemberantasan, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sudah mulai di sini. Kemudian muncul lagi fikih perempuan berperspektif Muhammadiyah. Nah, ini sudah mulai melintasi zaman dan seterusnya sampai sekarang buku-buku yang berbentuk wacana cukup banyak. Itu demikian untuk pengantar diskusi barangkali ya. Ya, Ibu-ibu yang berbahagia pada siang hari ini. Cukup ya, Mbak Ana. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Akan diskusi ya, baik. Oke, ya Ibu, baik. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bapak Ahsan Jamed Hamidi untuk narasumber selanjutnya. Oleh sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ahsan Jamed Hamidi, temannya Mbak Yuli. Saya kebetulan menjadi ketua ranting di salah satu desa pelosok kelurahan di Ciputat Timur. Nah, saya diminta oleh Mbak Yuli untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi pada sore hari ini. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, terkait dengan peran dan fungsi Aisyah dalam membangun peradaban dan keadaban di Indonesia, saya ingin merujuk pada peristiwa COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini. Majalah Tempo dan juga koran lain di Indonesia baru saja menurunkan sebuah berita yang menurut saya membuka paradigma kita sebagai manusia di dunia ini. Terkait dengan penanganan COVID-19 di dunia. Majalah The Vogue itu mengeluarkan sebuah judul besar, Why Do Women Make Such Good Leaders During COVID-19? Kenapa pemimpin perempuan mampu memberikan tauladan baik dalam penanganan COVID-19? Saya tertarik sekali untuk membacanya dan pelan-pelan saya mempelajari artikel tersebut. Dari 5 negara besar yang dipimpin oleh perempuan, terbukti memang sangat efektif dalam penanganan wabah ini. Negara yang paling dekat dengan kita, New Zealand, Ibu Jacinda Ardern. Kemudian di Jerman, Angela Merkel. Di Australia ada 2 negara bagian di New South Wales dan Queensland. Kemudian di Taiwan, salah satu negara di Tiongkok sana, dan juga Denmark, Finlandia, dan Islandia. Negara-negara tersebut dinilai sangat efektif dalam menangani wabah COVID-19. Mengapa? Pertanyaan ini dijawab dengan kesamaannya adalah karena negara tersebut dipimpin oleh perempuan. Lantas, mengapa kalau perempuan bisa bertindak efektif? Yang pertama saya baca adalah ternyata pemimpin perempuan di negara-negara tersebut memiliki gaya komunikasi yang sangat dalam, keluar dari hati, tidak basa-basi, dan tidak jaga image. Jadi pemimpin di negara-negara tersebut ketika mengeluarkan instruksi untuk cuci tangan, menggunakan masker, nampak sekali empati yang muncul dari muka dan wajah mereka sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang menganjurkan warga negaranya untuk taat pada protokol. Yang kedua, gaya komunikasi pemimpin negara tersebut sangat terkesan tidak pernah menggurui. Kelihatan sekali ketulusan yang muncul. Sehingga itu sangat berimplikasi kepada ketaatan warga terhadap seruan yang disampaikan oleh pemimpin negara tersebut. Mari kita bandingkan sedikit dengan gaya komunikasi kita di Indonesia. Ada beberapa menteri yang ngomong, COVID mah di Indonesia takut, dengan gaya orang Indonesia yang biasa hidup di anak-anak kos. Ada yang seorang menteri juga ngomong, COVID mah takut dengan istighosah dan zikir. Ada yang bicara juga, COVID-19 akan takut dengan doa-doa. Mungkin secara spiritual itu ada, tetapi gaya komunikasi yang cenderung meremehkan dan membuat persoalan ini mudah-mudah saja, itu ternyata tidak begitu di negara lain. Nah, yang pertama yang saya petik dari peristiwa para pemimpin perempuan itu adalah soal gaya komunikasi.
penuh empati, dan tidak menggurui. Yang kedua ternyata para pemimpin perempuan itu cenderung cepat bertindak dan tidak meremehkan. Mungkin karena latar belakang mereka adalah seorang ibu yang terbiasa menangani penyakit dari anak-anak yang mereka lahirkan, sehingga budaya empati, budaya tidak meremehkan dan cepat bertindak ketika warganya mengalami sakit, itu sangat nampak dalam gaya kepemimpinan mereka. Kemudian yang keempat, ternyata para pemimpin perempuan itu bekerja lebih keras ketimbang pemimpin negara lain yang berjenis kelamin laki-laki dalam konteks penanganan COVID-19. Kemudian yang kelima, para pemimpin perempuan itu ternyata lebih cermat dan teliti melihat persoalan COVID-19. Siapa yang harus diprioritaskan untuk dibantu, apa yang harus disediakan dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19, bagaimana korban itu harus ditangani, dokter mana yang harus bertindak, ruang mana yang akan digunakan untuk isolasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau di Indonesia, Bupati Sragen yang perempuan itu juga kelihatan sekali. Nampak lebih terengginas, lebih empati, dan lebih kreatif. Dan juga Gubernur Jawa Timur dan juga Wali Kota Surabaya. Anda bisa melihat dari berita-berita bagaimana keampuhan ibu-ibu tersebut dalam menangani ini. Jauh lebih terampil dan jauh lebih pas dalam penanganan ini ketimbang pemimpin-pemimpin daerah lain. Kemudian yang terakhir adalah ternyata para pemimpin negara perempuan tersebut berpandangan bahwa kesehatan jauh lebih penting daripada faktor ekonomi. Nah, ini kalau kita melihat, membandingkan ini dengan di Amerika misalkan, Donald Trump yang terus mempertimbangkan apakah kesehatan diutamakan atau ekonomi, dan menurut saya begitu juga di Indonesia. Apakah perlu lockdown atau perlu PSBB, apakah perlu pengetatan atau pengendoran dan lain sebagainya, semua sangat nampak bahwa ada pertimbangan yang kelihatan sekali tidak cermat dan cenderung tidak tegas. Nah, perempuan-perempuan di beberapa negara tersebut yang sangat berhasil, ternyata mereka memandang kesehatan jauh lebih penting daripada persoalan ekonomi semata. Ini pengalaman yang saya petik dari peristiwa yang paling terupdate terjadi sekarang ini. Nah, sekarang saya akan meneruskan pada apa yang sebenarnya kami lakukan di tingkat ranting dalam rangka menerjemahkan Islam berkemajuan di Muhammadiyah. Saya ingat betul pada 2019 yang lalu, Profesor Kak Din Samsudin dalam rangka menyambut mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Surakarta, beliau menyampaikan satu kalimat yang menguatkan perjuangan saya selama ini. Kurang lebih kalimatnya begini. Kalau ada orang yang mencari suatu keuntungan untuk dirinya sendiri di Muhammadiyah, maka dia akan sia-sia. Karena mereka yang masuk persyarikatan Muhammadiyah adalah orang-orang yang selalu ingin mengabdikan dirinya dalam syiar Islam dan penuh keikhlasan. Ini kira-kira pesan Profesor Din Samsudin kepada siapa saja yang aktif di Muhammadiyah. Saya pikir salah satu ciri dari Islam berkemajuan yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi yang lain adalah soal perjuangan kita untuk selalu mewujudkan manfaat bagi orang banyak. Inilah salah satu tafsir dari Islam berkemajuan yang kami coba terapkan di tingkat ranting. Kami di tingkat ranting tidak pernah membedakan apakah itu kegiatan Muhammadiyah atau Aisyah.
Kebetulan saya dengan Ketua Aisyah di Ranting Legoso itu ya seias kata. Apapun kegiatan Aisyah, saya juga datang termasuk pengajian. Dan pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Aisyah juga berkontribusi. Kami sama-sama melihat dan mendengarkan pesan Ketua Umum Prof. Haidar Nasir bahwa ciri Islam berkemajuan salah satunya adalah Muhammadiyah selalu siap memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Aisyah di tempat kami begitu tajam dalam melihat persoalan-persoalan tersebut, terutama di bidang kesehatan dan reproduksi. Yang akan dilakukan ke depannya adalah soal pendidikan seks. Ini sangat penting karena jika hal-hal tersebut tidak ditangani oleh Aisyah di level bawah, orang akan belajar dari YouTube tanpa bimbingan dan orang bisa belajar dari mana saja tanpa sentuhan fisik, tanpa tatap muka, maka gregetnya juga akan kurang. Nah, kami akan menyentuh persoalan-persoalan tersebut. Misalkan kalau sekarang ini tidak musim COVID-19, kemarin awal Ramadan kita membagikan 650 paket untuk keluarga miskin. Sejatinya kami punya kebijakan bahwa siapapun yang mengambil bantuan di kantor Muhammadiyah di TK Aisyah harus kalian tes kesehatan. Yang sederhana, ada tensimeter, tes kolesterol, tes gula darah. Kebiasaan masyarakat kita yang mengabaikan kesehatan itu sengaja kita lawan dengan aktivitas kita yang sederhana dengan model-model seperti itu. Jadi kita tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi juga kita melakukan tes kesehatan secara gratis. Saya tidak pernah menemukan kesulitan untuk menghimpun dana dari warga persyarikatan baik Muhammadiyah dan Aisyah untuk pengadaan alat-alat kesehatan tersebut, dan alhamdulillah selama ini Muhammadiyah di ranting kami sangat dikenal sebagai ranting yang peduli dengan persoalan-persoalan kesehatan dasar. Ini yang kami terjemahkan dari Islam berkemajuan dalam konteks mencari solusi dari persoalan yang ada di masyarakat. Nah, sekarang juga musim wabah COVID-19, kami memandang ibu-ibu selalu memiliki dua beban ganda. Ketika suami dan anak-anak harus working from home, penyakit yang muncul di awal adalah kejenuhan. Tidak saja kejenuhan di dalam diri suami dan anak-anak, tetapi juga kejenuhan di dalam diri ibu-ibu sendiri. Bagaimana ibu-ibu nggak sebel melihat para suami yang seharian nonton TV, sementara tetap makan harus dilayani, mungkin bagi sebagian orang. Bagi suami juga kadang-kadang juga agak sebel melihat ibu-ibu yang terus belanja, sementara anak-anak juga butuh perhatian lebih. Siapa yang harus memberikan perhatian, ibu atau anak, dan lain sebagainya. Ini adalah persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkup kecil yang menurut saya Aisyah juga bisa memberikan pencerahan bagaimana kita semuanya keluar dari persoalan-persoalan tersebut. Saya sama sekali tidak mengatakan bahwa persoalan tersebut adalah muncul dari sepihak, dari bapak atau dari ibu, tetapi persoalan tersebut adalah persoalan bersama yang juga harus ditangani secara bersama-sama. Ini sharing pengalaman dari saya dan bisa menjadi pengantar diskusi. Demikian Mbak Ana, saya serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sebagai mempersingkat waktu ya Ibu-ibu, Bapak dan Ibu, mari kita ke
Halo, Mbak Ana? Halo, Mbak Ana? Halo? Halo, Mbak Ana? Ini sinyalnya saya atau halo? Halo? Ada di mute itu ininya, mic-nya. Halo, Mbak Ana? Mbak Ana atau kita, Kak? Mbak Ananya yang mute ininya, mic-nya. Maaf, Oh, Ibu Bapak, terputus ini. halo, Mbak Ana kayaknya sinyalnya deh. Iya, Ibu. Ya, sekarang udah kedengaran. Sudah, Bu. Ah, Tadi aku, ya, oke. ya, ke ceritanya aja, Bu, ya. Lalu, Bu, langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Iya, ke tanya jawab aja, nah. Oke, kepada partisipan peserta itu saya persilakan untuk bertanya. Halo, teman-teman yang ingin tanya sudah dipersilakan oleh Mbak Ana. Teman-teman yang ingin tanya, monggo silahkan. NA Kota Kupang. Halo. Halo teman-teman yang ingin tanya, monggo silahkan. Ini ada Mbak Ana, ini ada Mbak Delmenita yang mau tanya nih Mbak Ana, sudah angkat tangan. Oke, baik. Nah, Mbak Delmenita, monggo silahkan. Kayaknya sinyalnya Mbak Ana belum stabil deh. Mbak Delmenita, monggo silahkan Mbak, udah angkat tangan. Mikrofonnya belum dihidupkan. Oh ya, Mbak, ini jangan di mute coba, diaktifkan lagi. Atau host mohon dibantu. Ya, sekarang udah bisa. Oke, silakan Mbak Delmenita. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu, aduh punten Ibu. Monggo Iya, Ibu silakan. ini dari Bu Yanti tadi membahas tentang Kartini yang merasa terintimidasi atau terdiskriminasi ya. Tadi tercerahkan juga perempuan Nusantara sebelum kemerdekaan juga cukup aktif karena hanya banyak di Jawa yang sebenarnya yang banyak terdiskriminatif. Maka Kartini menjadi hal yang muncul gitu, apalagi diakui karena kepintarannya dalam cara menulis. Nah, saya pikir ini poin yang diberi Bu Yanti sangat bagus, yaitu literasi. Nah, apakah perempuan-perempuan Nusantara yang lain itu yang bisa menonjol itu memang karena kemampuan intelektual atau literasinya atau karena kedekatan dengan pejabat. Kedua, kepada Pak Jamet, ini saya melihat tentang pemimpin perempuan saat ini yang berhasil mengantisipasi COVID.
bagaimana selain dari komunikasi, apakah hal lain yang menurut beliau yang tercermati dari kepemimpinan perempuan yang lebih baik? Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo? Iya, halo Ibu. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana? Mbak Ana sudah bisa bergabung? Oke, mungkin sinyalnya Mbak Ana belum stabil ya. Teman-teman, Ibu Bapak yang lain yang ingin bertanya silakan. Tadi sudah Ibu Delmenita yang sudah sudah memberikan tanggapan. Selanjutnya saya persilakan ke teman-teman yang lain. Kalau ada yang ingin mau memberikan tanggapan, kemudian berdiskusi, silakan. Belum ada ya? Karena belum ada, mungkin dijawab dulu ya, Kak Yanti, Kak Afni, dan Kak Jamet. Saya persilakan pertama kali untuk menjawab, karena tadi yang presentasi pertama Kak Yanti. Ini yang menjawab pertama Kak Afni dulu ya. Kak Afni, kemudian nanti Kak Yanti, baru Kak Jamet. Silakan Kak Afni, monggo. Kak Afni. Halo, Assalamualaikum Kak Afni. Host, mohon ini apa tuh namanya? Mic-nya Kak Afni ya. Oke, ya, silakan udah, Kak Afni. Udah kedengeran? Ya, sudah Kak. Ya, tadi juga agak putus-putus suaranya Del. Pertanyaannya apa tadi? Tentang perempuan Indonesia. Perempuan? Perempuan Indonesia. Oh. Untuk kemajuan dengan bentuk pendidikan. Oh ya, baik. Baik, terima kasih. Ya, mohon maaf tadi agak putus-putus sampai saya miring-miring, tapi ya baiklah. Tentang perempuan yang berkaitan dengan pendidikan, ya itu ada di Sumatera Barat yang sudah jelas memang sampai sekarang masih dan terkenal dan itu pendirinya perempuan Ibu Rahma El Yunusia. Jadi zaman dulu itu perempuan-perempuan itu juga sudah berkiprah di bukan hanya pendidikan saja, juga ada di sebagai wartawan seperti Rasuna Said dan juga sebagai seorang pendidik juga yang dalam bentuk keputrian seperti Rohana Kudus, itu yang dari Sumatera Barat ya. Kalau Rahma El Yunusi memang pendidikannya berbentuk formal dan sampai sekarang masih ada dan sudah banyak alumni-alumni yang dilahirkan, diantaranya yang punya Wardah, Ibu Nurhayati Subakat, dan juga istri dari Bapak JK, mantan wakil presiden. Nah itu adalah lulusan dari sana, yaitu kalau Dinia Putri itu berdiri tahun 1923. Memang sesudah Aisyah. Ya, itu perempuan yang dalam hal pendidikan dan dalam hal jurnalis tadi Rohana Kudus. Kemudian kalau kita lihat di Jawa Barat kan juga ada Dewi Sartika. Kalau nggak salah ya Dewi Sartika ya. Nah itu juga dalam hal pendidikan. Nah, tapi memang kalah gaungnya bila dibandingkan Kartini. Ya ini banyak hal ya, kita bisa tadi sudah disinggung juga, ada unsur politiknya, ada unsur politik etis, karena pada saat itu ya negara-negara penjajah harus bla 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 begitu, maka dimunculkanlah seorang Kartini. Nah, itu demikian. Tapi tetap yang pribumi nggak muncul karena masih memperjuangkan kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya yang kelihatan nyata itu yang berjuangan itu ya yang langsung ekstern seperti itu. Nah, kalau Kartini ya bisa juga dikatakan sebagai memberikan inspirasi. Tapi sering kok bertolak belakang, seorang pejuang malah kok jadi korban dari segi kesehatan. Ya, beliau meninggal juga setelah melahirkan. Berarti kesehatan reproduksinya tidak
terpenuhi. Kemudian menikah juga di dalam literatur kita lihat juga sebagai sebuah tradisi paksaan, kira-kira seperti itu. Nah, yang pendidikan ini memang tidak terlalu terbatas barangkali ya yang tahu kalau ada perempuan yang menggeluti di bidang pendidikan sebelum kemerdekaan. Gitu ya. Nah, kalau Aisyah kan memang satu organisasi, kalau Dinia Putri itu kan keluarga, itu perbedaannya. Kalau Aisyah sebuah yang organisasi, gerakan, dan di bawah payung Muhammadiyah, tanda besarnya Muhammadiyah. Nah, kalau Dinia Putri itu pribadi atau yayasan keluarga. Itu perbedaannya, barangkali demikian ya. Nah, kalau yang sudah merdeka ya, di Jakarta itu kan ada Suryani At-Tahiriyah ya. Saya tidak begitu tahu persis, yaitu yang sudah kekiniannya. Nah, tapi kita melihat kalau di Aisyah itu ya cukup sampai sekarang ya banyak yang digeluti. Seperti dalam kesehatan untuk Aisyah, ini menyambung barangkali dari yang sudah disampaikan oleh Pak Hasan Janet. Ya, Aisyah itu cukup berhasil di dalam hal memberantas TB. Walaupun di beberapa provinsi, wilayah, Aisyah tidak lagi diberikan wewenang untuk bekerja sama dengan dengan penyandang dana. Nah, tapi untuk pusat masih ada di Jakarta. Dan kemarin juga itu memberikan sumbang bingkisan atau sumbangan bantuan untuk pangan ya, bantuan pangan untuk orang-orang yang terdampak COVID-19 dan diutamakan adalah pasien-pasien TB. Nah, karena kami di Tangsel memang punya gerakan pemberantasan TB waktu itu, jadi kader-kadernya masih tetap setia walaupun mereka sudah masuk ke LKNU. Tidak lagi, karena memang kita tidak lagi berkiprah di dalam hal TB yang seperti dulu itu. Nah, namun mereka juga menceritakan, lah kok dari Aisyah masih ada perhatian, kata kader-kader, kaget mereka. Sementara dari yang sekarang memegang TB Care ini tidak ada lagi yang untuk di Tangsel. Mereka tidak mendapatkan semacam bantuan apapun, katanya waktu itu seperti itu. Nggak tahu, mudah-mudahan sekarang ya, kalau kemarin-kemarin itu karena kita melakukan pemberian bantuan dari TB ini berbarengan dengan yaitu tanggal 22 April kemarin, jadi berbarengan dengan bantuan untuk seluruh yang disebut dengan ta'awun ya, ta'awun untuk negeri, ta'awun sosial. Nah, pada saat itu berbarengan semua yang biasanya setiap bulan puasa kemudian ditarik menjadi sebelum puasa. Itu atas instruksi dari PP Aisyah. Nah, ketika TB dipegang oleh Aisyah, ya Aisyah mendapatkan penghargaan. Nah, ini nggak tahu lagi, tapi tetap mudah-mudahan ya, karena apa? Kesehatan di Aisyah itu bukan hanya TB, macam-macam yang bisa dilakukan, dan ya itu bisa berkolaborasi, bersinergi dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas kesehatan. Nah, itu seperti itu. Ini untuk Aisyah. Demikian barangkali dari pertanyaan Del tadi, bahwa memang ada perempuan yang berkiprah dalam pendidikan, tapi itu sesudah Aisyah berdiri. Tapi kok nggak kedengeran ya? Halo? Kok putus? Sinyalnya kurang bagus. Halo, iya Kak Afni, terima kasih. Halo. Iya. Sekarang Kak Yanti ya. Oke, ya. Kak Yanti.
berkait dengan pernyataannya pertanyaan dari Kak Del. Kenapa perempuan-perempuan Nusantara itu bisa ternyata lebih maju? Apa yang melatar belakangi mereka bisa menjadi seperti itu? Ya pastinya karena mereka yang kita sebutkan itu adalah tokoh-tokoh dalam artian mereka mempunyai power, mempunyai kemampuan dari sisi kekuasaan juga finansial untuk mewujudkan apa yang menjadi pikiran mereka. Seperti anak dari Sultan Iskandar Muda itu kan dia akhirnya menjadi ratu dan dia banyak membaca sehingga dia bisa dia banyak membaca, dari membacanya itu dia terbuka wawasannya sehingga dia juga mendirikan sekolah untuk masyarakatnya. Begitu juga sebenarnya apa yang terjadi pada Kartini akhirnya, walaupun Kartini itu bukan Kartininya yang merealisasikan sekolah Raden Ajeng Kartini ya, tapi pemerintahan Belanda untuk mewujudkan cita-cita Kartini waktu itu yang belum sempat tercapai karena belum sempat terrealisasi ya karena keburu wafat. Tapi bagaimana dengan Dewi Sartika yang dia juga merupakan istri dari pejabat di Kabupaten Bandung waktu itu. Dia berhasil mendirikan sekolah istri, selanjutnya akhirnya menjadi sekolah putri, putri, dan itu menjadi tersebar ke seluruh Jawa Barat. Ya tentunya karena powernya. Memang yang diharapkan yang bisa bergerak banyak karena dimanapun bahwa yang paling besar kemungkinan untuk dapat berbuat banyak adalah ketika seseorang itu tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi kelebihan perempuan itu tadi berkaitan dengan tadi Pak Hasan Jamed tentang kenapa perempuan lebih cenderung bisa memimpin, berhasil memimpin atau mengatasi masalah dibandingkan laki-laki. Karena perempuan itu tidak hanya bicara tentang perempuan itu ada punya kelebihan. Selain dia menggunakan akal pikirannya, dia mempunyai intuisi. Nah, itu jadi modal juga sehingga dia bisa bekerja tidak hanya berdasarkan akal pikiran logikanya saja, tapi dia menghayati betul apa yang dirasakan masyarakatnya. Saya melihat contoh konkret yang dekat-dekat saja dari kita, Bu Risma. Kebetulan keluarga saya tuh banyak di Surabaya. Mereka masyarakat Surabaya pada umumnya itu sangat menyayangi Bu Risma walaupun galak, segalaknya itu mereka merasakan betul. Saya beberapa tahun 12 tahun bahkan sebelum Bu Risma memimpin, membandingkannya dengan ketika dia sudah memimpin, terasa betul. Paling tidak untuk tampilan fisik. Tampilan fisik kota Surabaya yang tadinya gersang, panas, sekarang memang kotanya panas, tapi dengan sentuhan keperempuanannya menjadikan Surabaya itu lebih adem, lebih asri. Saya kira itu juga terjadi pada pemimpin-pemimpin negara di luar sana, seperti kita kenal dengan Margaret Thatcher dan Perdana Menteri Jerman. Itu berkali-kali dipilih karena memang dia berhasil memimpin negaranya. Juga dengan yang baru ini Perdana Menteri Selandia Baru. Saya kira memang fikih tentang kepemimpinan perempuan
ya untungnya sih kalau di Muhammadiyah sih perempuan nggak masalah untuk jadi pemimpin negara. Tapi bagaimana yang jadi permasalahan pokoknya tidak untuk sholat. Perempuan tidak bisa memimpin laki-laki dalam hal sholat. Tapi yang di luar dari itu silahkan. Seperti itu. Juga mungkin di dalam memimpin di rumah tangga kali. Tapi dalam konteks apa dulu. Gitu. Jadi kalau yang dikatakan, kembali lagi dari pertanyaan Kak Del, kenapa perempuan? Ya, yang mempunyai kesempatan untuk bergerak tentunya yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai uang. Seperti yang terjadi pada, kalau dilihat bagaimana ibu dari Yusuf Kala, Pak JK itu dia bisa menghidupkan Aisyah di Sulawesi Selatan karena dia seorang saudagar. Ya, kalau perempuan saudagir. dia dan dengan seperti halnya Kiai Ahmad Dahlan, dia sambil berdakwah juga sambil berdagang. Jadi uang dan kekuasaan itu memang menjadi hal yang penting walaupun itu bukan satu-satunya yang pertama untuk merealisasikan cita-cita agar masyarakat itu menjadi jauh lebih baik gitu. Tentu saja menjadikan masyarakat yang lebih baik ini yang paling utama ditingkatkan adalah literasinya. Begitu Kak Del? Demikian. Ana kembali lagi. Halo Mbak Ana. Mbak Ana sudah bisa masuk? Makasih Kak Yanti. Mbak Ana udah bisa masuk? Iya Bu, sudah belum? Bu. Oh iya, Mbak Ana saya rangkum sedikit ya. Iya, Bu. Mungkin nanti Kak Jamet bisa kasih pandangan, apakah ada model usulan lain ketika seseorang tidak punya dana atau terbatas aksesnya, tetapi niat berjuang di Aisyah dan Muhammadiyahnya itu besar. Nah, Kak Jamet yang punya pengalaman di organisasi-organisasi lain, mungkin bisa cerita. Gitu kali ya, Mbak Ana ya? Tadi soalnya Mbak Ana sempat terputus. Iya Bu, tadi Silakan, Kak internetnya Jamet. maaf ya Bu. Iya. Emang begitu kadang kalau suka hujan. Kak Jamet Ya, silakan. Halo Kak Jamet. Terima kasih. Saya tidak terlalu pandai untuk cerita tentang kepahlawanan perempuan di masa lampau. Tetapi saya melihat kejadian yang paling terupdate saja. Pada bulan Maret tahun 2019, ada kekerasan yang memilukan terjadi di Selandia Baru. Ada warga negara Australia, seorang psikopat menembaki secara brutal di Masjid An-Nur di Selandia Baru. Berapa puluh korban meninggal karena dia menggunakan senjata otomatis. Tindakan itu sangat melukai umat Islam di seluruh dunia. Apalagi sebagian orang yang selama ini biasa menggunakan kekerasan sebagai jalan keluarnya. Apa yang dilakukan oleh seorang Perdana Menteri berjenis kelamin perempuan umur 38 tahun, Jacinta Ardern. Hanya selang beberapa jam setelah kejadian, dia langsung menggunakan kerudung seperti layaknya kerudung yang digunakan oleh seorang muslimat, mendatangi keluarga satu persatu, dipeluk satu persatu, tanpa banyak mengucapkan kata-kata kecuali permintaan maaf. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Langsung meleleh keluarga korban yang seharusnya marah, dendam, dan luar biasa. Seolah-olah menerima kenyataan itu sebagai sebuah takdir yang tidak bisa dia tolak. Lalu Presiden Trump menelpon, apa yang bisa saya bantu? Mungkin harapannya Trump, apakah saya kirim pesawat, pasukan untuk membantu kalau ada kekerasan susulan?
Apa jawab Perdana Menteri Selandia Baru? Berbaik-baik hatilah terhadap umat Islam di dunia. Langsung Donald Trump yang sangat emosional itu juga luluh, lalu dia menulis di Twitternya, I love New Zealand. Ini adalah salah satu gaya pemimpin perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Seperti Kak Yanti sampaikan tadi, memimpin dengan hati, dengan tulus. Risma itu galak sekali, tapi siapapun yang diomelin sama Risma, itu nggak pernah sakit hati. Karena memang diomelin karena salah. Begitu juga yang lain-lain. Nah, terkait ini salah satu keunggulan perempuan yang seharusnya zaman sekarang ini tidak boleh sama sekali orang menutup akses perempuan untuk menjadi pemimpin hanya karena dia berjenis kelamin perempuan. Gitu. Jadi ini adalah modal sosial kita bagi bangsa ini, bahwa hadis yang sangat lemah yang biasa disuarakan oleh banyak orang bahwa perempuan itu tidak berhak memimpin, itu selayaknya sudah tidak lagi disuarakan karena memang sudah sangat ketinggalan zaman. Sudah sangat tidak terbukti bahwa itu tidak benar. Dan ini menjadi modal sosial bagi warga Aisyah untuk harus percaya diri maju ke depan. Ini pandangan saya. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan Yuli, bagaimana kita harus tetap percaya diri meskipun tidak punya uang. Saya terpilih menjadi ketua ranting tanpa modal apapun. Semuanya saya hanya bertekad bahwa di Muhammadiyah orang itu harus berkorban. Keberadaan Muhammadiyah akan diukur dari kemanfaatannya bagi warga sekitar. Nah, di akhir bulan Ramadan ini, pada Selasa minggu lalu, saya membuka rekening baru. Bukan rekening baru, maksudnya membuka rekening untuk siapa saja yang akan membantu warga yang sangat terdampak COVID-19 di Kelurahan Legoso. Baru 4 hari dibuka, sekarang sudah hampir 17 juta uang terkumpul. Apa kiatnya? 1, saya sebagai ketua ranting harus nomor 1 untuk ikut menyumbang. Dan ternyata kemarin saya didahului oleh sekretaris ranting. Saya jadi nomor 2. Itu yang pertama. Jadi tauladan dari kita memang harus nampak di awal. Yang kedua, kita harus mampu membuktikan, dan ini ciri Muhammadiyah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Ini yang paling penting. Saya semenjak menjadi ketua ranting selalu meyakinkan kepada warga persyarikatan, berapapun uang yang masuk harus dikelola melalui bendahara ranting. Berapa uang masuk, berapa uang keluar harus tercatat dengan baik. Saya selalu menekankan ciri Muhammadiyah adalah kecermatan dan ketelitian serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Ini yang membedakan kita dengan ormas lain. Kebetulan saya bekerja di salah satu lembaga yang sering bantu-membantu begitu. Ada salah satu ormas yang pernah minta bantuan gitu. Ketuanya langsung bilang ke saya, Mas Jamet, nanti kalau ada nomor rekening lain selain rekening saya, tolong jangan diterima ya. Ternyata beberapa organisasi lain tidak belajar dari sistem yang sudah berkembang di Muhammadiyah. Muhammadiyah menjadi kaya bukan karena warganya super kaya, tetapi Muhammadiyah menjadi kaya dan punya aset triliunan karena sikap keterbukaan dan kejujuran kita dalam mengelola dana publik. Jadi intinya adalah itu, Yul. Jadi ketua ranting itu tidak keluar duit paling banyak sebenarnya. Ketua ranting hanyalah fasilitator. Ketua ranting hanyalah penggerak, muharrik dari sumber daya yang ada di Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah tidak harus kaya raya, tetapi kedermawanan mereka dan keikhlasan mereka untuk berkorban
itulah yang harus kita hidupkan, itulah yang harus kita rangsang. Jadi sedikit demi sedikit kita kumpulkan jadi banyak. Ini kiat yang selama ini saya jalankan di ranting saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu semuanya. Ini ada sedikit pertanyaan dari Bapak Nur Kosin Agam mengenai apakah Kartini termasuk tokoh anti poligami? Bisa untuk dibantu dijawab untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, boleh. Ibu Yanti dulu ya. Kak Yanti mau jawab? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bang Hozin, untuk masalah ini, ya katanya sih begitu, anti poligami, tapi dia dipoligami kan. Dan untuk yang abang itu sebenarnya ngetes itu sebenarnya, udah tahu dia kok. Ya Bang Hozin, saya jadi nggak banyak komentar itu. Makasih. Ya balik lagi nah. Aku ikut ini ya, aku masuk ya, boleh ya Mbak Ana ya? Halo Mbak Ana? Halo Mbak Ana? Mbak Ana, putus lagi ya? Oke. Aku nambahin dikit ya. Jadi ini apa, Kak Hozim juga di grup dosen UHAMKA juga apa namanya terdepan menolak poligami dan mensosialisasikan putusan tarjih keluarga sakinah tahun 2015. Jadi kalau kisahnya Kartini ini kan sebenarnya dia menolak dijadikan atau menikah dengan laki-laki yang sudah pernah beristri gitu. Tetapi kemudian ayahnya sakit-sakitan dan di usianya Kartini pada saat itu udah jadi omongan lah dia belum menikah. Oke, kata Kartini, saya akan menikah tetapi dengan 3 syarat. Sebenarnya ibunya Kartini ini kan ini ya, pada masa itu bukan dari keluarga ningrat. Jadi ketika ayahnya mau jadi bupati, ibunya ini harus mau bapaknya itu mengambil anak dari seorang darah biru gitu. Jadi kemudian ibunya ini berubah posisinya jadi seorang istri, tiba-tiba menjadi selir dan tidurnya pun di belakang jadi emban gitu kan. Jadi dia itu sama Kartini anak kandungnya aja duduknya itu satu di bawah, Kartini di atas. Jadi ada proses kultural yang sangat berubah ketika itu. Dan pada masa itu tidak ada satu laki-laki pun teknokrat yang tidak punya istri lebih dari satu pada masa itu. Nah kembali ke soal Kartini, jadi ketika dia menikah itu dia punya 3 syarat. Yang pertama, relasi saya dengan suami itu adalah setara. Itu sebabnya ketika menikah, Kartini nggak mau yang cuci kaki. Jadi injak telur cuci kaki, Kartini nggak mau. Kartini nggak mau foto yang dia di bawah, suaminya berdiri, dia nggak mau. Makanya setiap foto yang kita temukan adalah dia sama-sama duduk atau sama-sama berdiri. Jadi itu adalah negosiasi perjanjian sebelum menikah. Yang kedua, Kartini itu bilang, saya mau menikah asal saya dibangunkan sekolah. Dan suaminya setuju, di belakang rumahnya itu dibangunkan sekolah. Dan yang ketiga, syarat Kartini adalah saya mau menikah, tetapi posisi ibu saya itu dikembalikan lagi sebagai permaisuri atau ibu pertama lah, istri pertama. Jangan dijadikan emban gitu loh, karena bapaknya itu kan menjadi bupati dan harus menikah dengan anaknya orang kaya. Jadi negosiasi Kartini seperti itu. Nah, ketika Kartini sudah menikah dengan suaminya, sekali lagi pada masa itu teknokrat nggak ada satupun yang nggak poligami. Lalu suaminya ini kan juga mengambil istri lain ya. Jadi kalau istri yang sebelumnya Kartini itu kan sudah meninggal. Jadi ketika dapat Kartini itu suaminya itu duda lah, kira-kira begitu. Tapi ketika Kartini ke rumah suaminya itu dia mendapati ada beberapa orang selir yang tinggal di situ. Tentu saja selir itu tafsirnya banyak macamnya, apakah dinikahi atau tidak. Tapi kemudian suaminya Kartini bilang gini, kalau di Ajeng mau, saya akan menceraikan mereka semua. Dan saya akan suruh mereka keluar dari padepokan ini. Lalu kata Kartini,
Jangan biarkan mereka di situ karena mereka hidup dari makan dari rumah ini, kata Kartini. Tetapi mulai saat ini kita pisah kamar. Jadi sejak saat itu Kartini tidak mau lagi bersama atau tidur bersama suaminya. Jadi bagi saya itu adalah negosiasi Kartini paling keras kepada suaminya, dan Kartini itu menggugat praktek poligami yang sangat mendiskriminasikan perempuan. Itu sebabnya dalam salah satu narasi yang ditulis Kartini adalah poligami itu menyengsarakan dan menyakiti istri pertama. Lalu dalam halaman yang lain Kartini bilang perkawinan anak itu bagian dari perkosaan terhadap anak perempuan. Jadi itu sih yang aku ingin tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Yanti tadi dari tanggapan Ayahanda Khozin. Saya kembalikan ke Mbak Ana. Halo Mbak Ana. Mbak Ana. Iya Bu, baik. Terima kasih Bu untuk penjelasan mengenai tadi pertanyaannya. Ada lagi untuk yang mau ditanyakan nggak Bu? Kalau misalkan tidak ada, apakah kemungkinan kita untuk menutup diskusi ini? Putus-putus ya. Sudah waktunya ditutup. Mau mempersiapkan buka. Nah, Kak Jamet mau masak apa? Bohong nggak? Oke, baik kalau begitu. Tugasku setiap sore, istriku masak, aku mencari cemilan. Oh, nanti kalau udah sebagai dapat ini pelengkap ya, ya, Pak ya. bosan ya. Kalau membuat jus itu juga tugas laki-laki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Oke, baik Bapak Ibu, kakak-kakak, bunda-bunda yang cantik, dan bapak-bapak yang ganteng. Kalau begitu, saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kekurangan dalam kata-kata ataupun penyampaian. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan sehat selalu, dan semoga juga diperlancar dalam segala ibadahnya. Oke, baik. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Yulia. Baik, terima kasih Mbak Ana. Aplaus luar biasa buat Mbak Ana yang sudah jadi moderator keren. Tengah-tengah. Terima kasih Ana. Mohon maaf ya, udah ada kekurangan. Iya, sama-sama teman-teman semua. Mohon maaf ya. Ya, Kak Yanti, terima Kak kasih. Alfi, Kak berbagi. Jamet, terima Ya, kasih sama-sama. banyak atas waktunya. Saya pribadi belajar Baru banyak kelihatan. dari kakak-kakak semua. Iya, nggak kelihatan. Tadi aku lupa habis sholat terus lepas. Udahlah, aku udahlah. Jadi saya terima kasih sekali, saya sebagai pribadi terima kasih Kak Yanti, Kak Afni, Kak Jamet, luar biasa. Saya tahu kakak-kakak semua sibuk luar biasa, tapi bisa menyediakan waktu untuk Aisyah. Ini adalah menjadi amal baik kita di bulan Ramadan. Semuanya itu kita catat dan semua ini akan kita dokumentasikan supaya semua yang hari ini tidak bisa bergabung bisa melihatnya dalam tayangan yang yang offline ya di YouTube ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih, saya sepakat bahwa kepemimpinan perempuan harus terus didorong dan harus didukung, dan apa yang Mbak Ana lakukan hari ini itu bagian dari mendorong munculnya anak-anak muda. Bahasanya itu cibi-cibi. Di kampus itu ada banyak. Saya juga nggak tahu artinya apa cibi-cibi, supaya tetap berani maju dan tampil. Jadi sekali lagi terima kasih kakak-kakak semua, Kak Afni, Kak Jamet, Kak Yanti. Putus-putus. Mudah-mudahan tidak bosan setiap diundang oleh Aisyah ITB Ahmad. Marilah kita tutup diskusi Ramadan ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Dari tadi putus-putus, Pak. Maaf ya, mohon maaf. Dana, karena putus-putus. Ya, Ibu, tidak apa-apa. Terima kasih sekali lagi. Kita doa penutup majelis ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini selamatan fiddin. Wa afiyatan fiddin. Wa ziyadatan fiddin. Wa barakatan fi rizqi. Wa taubatan qabla wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamin alaina fi syakaratil
maut wa najata minan nar wa afaina Amin. Rabbana atina Amin. hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga Allah menerima Amin. segala amal kita di bulan Ramadan dan menempatkan Amin kita ya rabbal sebagai alamin. para syuhada syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kanda-kanda semua, Amin. kakak-kakak, teman-teman, ibu-ibu. Billahi bisabiha fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. foto bersama, silakan. Oke, waduh, cantik-cantik. Ayo foto semua, foto-foto. Boleh ya? 1, 2. Ayo foto kamera diaktifkan. Iya, kameranya diaktifkan dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Aduh, suruh aktifin kamera lagi. Sudah? Oke. Ya, sudah. Oke, dihitung ya Mbak Ari. Kak Yuli, videonya nggak diaktifkan. Ya udah, aku nggak usah. Ya udah. Oke deh. 1, Ya. 2, 3. Assalamualaikum. Lagi. 1, 2, 3. Sudah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Ya Mbak Ana, makasih semua tim-tim yang semua berada di balik Oke, layar. Ibu. Makasih Mbak Ari. Terima Makasih kasih, Mbak Bu. Dinda Mbak. semuanya. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu. Terima kasih ya, Nak. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama Kak Dinda. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Mbak, aduh ini kan.